Hakim Tunggal IGN Bargawa menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan David, warga Jalan Kenjeran, Surabaya, batal digelar. Putusan tersebut membuat permohonan yang diwakilkan kuasa hukumnya, Andri Ermawan, merasa kecewa. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan bahwa penerbitan SP3 oleh penyidik terhadap pemohon dilakukan sesuai hasil ekspos yang dari para pihak, yakni pemohon, termohon, penyidik, dan juga dari penuntut umum di Kejari Tuet Tanjung Perak. Hasilnya tidak ditemukan alat bukti yang cukup. Setelah itu juga dilakukan gelar perkara dan hasilnya tidak cukup bukti. Selain itu, Hakim dalam putusannya juga mengatakan bahwa alat bukti yakni keterangan saksi korban kurang valid dan terkesan berdiri sendiri, sehingga harus dilengkapi dengan bukti surat dan ahli. Barang bukti itu berupa BPKB dan STNK kendaraan milik pemohon yang dibawa oleh termohon, namun barang bukti itu dijual guna mengganti uang yang digelapkan pemohon. Hakim dalam amar putusannya menyatakan terkait keterangan ahli tidak mengikat, Hakim hanya untuk membuat terang suatu tindak pidana. Belum bisa dipakai pertimbangan oleh Hakim dalam sidang kali ini. Terkait bukti petunjuk berupa motor dan mobil, hal itu diakui dibawa oleh termohon dan bukti itu diserahkan oleh Deborah dan sampai sekarang masih ada dan tidak dimiliki oleh termohon. Untuk itu, Hakim menolak permohonan pra-peradilan pemohon secara keseluruhan. Usai sidang, Andri Ermawan menyatakan pihaknya mengaku kecewa dengan putusan Hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti yang ia ajukan. Selain itu, kata Andri, Hakim cenderung menyimpulkan sendiri dalam pertimbangannya yang mana terkait barang bukti berupa mobil dan motor milik kliennya yang diakui memang dikuasai oleh termohon, namun untuk membayar penggelapan yang dilakukan oleh pemohon untuk membayar uang yang digelapkan. Sementara dari pihak pemohon yakni Bidum Polrestabes Surabaya yang diwakilkan pada Joko Setiono menyatakan, pihaknya menghormati putusan Hakim atas putusan ini dan pihaknya akan melaporkan hasil persidangan ini ke pimpinan. Perusahaan itu masih status saksi. kan itu tadi dijadikan pertimbangan sama Hakim. Iya, nah, tapi kan di pertimbangan itu kan belum bisa dikatakan disimpulkan soal yang diambil oleh perusahaan tadi atau terlapor itu menjadikan benda untuk membayar penggelapannya. Sementara si klien kami kan belum dibuktikan di pengadilan kalau dia bersalah melakukan penggelapan apa tidak. Jadi prosesnya masih saksi. Belum tersangka. Makanya kita aneh aja pertimbangan. Masuk tersangka. Itu artinya disimpulkan Hakim sendiri ya? Iya, itu kesimpulan dia, ya kan, tanpa melihat bukti yang ada. Dari bukti yang kami ajukan, sama sekali Hakim tidak mempertimbangkan. Jadi semacam SP2HP yang sudah menyatakan dari penyelidikan ke penyidikan, itu tidak, gitu loh. Kedua juga mengatakan bahwa dikuasai oleh terlapor barang-barang seperti mobil maupun sepeda motor, CBR dan macam-macam untuk membayar penggelapan yang dilakukan oleh klien kami. Padahal proses hukumnya ini belum ada penetapan status tersangka bahwa dia melakukan penggelapan. Kok bisa Hakim menyimpulkan hal tersebut? Nah ini tidak fair ya. Jadi sebenarnya tidak fair putusan Hakim tadi. Nah itu karena sudah diputus ya sudah. Kita nanti bisa tim berembuk apa upaya hukum yang bisa kita lakukan. Artinya tetap kita dari pihak termohon menghormati putusan Hakim. Fakta-fakta yuridis sudah kita sampaikan dari awal kepada Ketua Majelis Hakim, dan setelah putusan ini kami selaku kuasa dari pihak Kapolres dalam hal ini Kasat Reskrim nantinya akan menyampaikan hasil putusan ini kepada beliaunya untuk langkah lebih lanjut.